Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari program studi Perbankan Syariah semester 3 kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas final mata kuliah pengantar studi Islam transdisipliner yang dibimbing oleh Bapak Dr. Husain Insawan MAG. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang 6 pendekatan disiplin keilmuan. Pertama-tama saya akan menyampaikan terlebih dahulu visi dan misi IAIN Kendari. Visi IAIN Kendari menjadi pusat pengembangan kajian Islam transdisipliner di kawasan Asia tahun 2045. Sedangkan misi IAIN Kendari itu menghasilkan sarjana yang memahami ilmu-ilmu keislaman secara transdisipliner. Dalam visi dan misi IAIN Kendari terdapat kata transdisipliner atau biasa disebut transdisiplin. Transdisipliner merupakan sintetis yang melibatkan lebih dari 2 jenis disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan akhirnya nanti akan membentuk satu disiplin ilmu tersendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan 6 pendekatan disiplin keilmuan. Yang pertama, pendekatan monodisiplin. Pendekatan monodisiplin atau pendekatan struktur adalah suatu pendekatan yang bahan pelajarannya bertitik tolak murni berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan dengan cabang ilmu lainnya, misalnya ilmu ekonomi saja, ilmu fikih saja, ilmu fisika saja, atau ilmu sosiologi saja. Jadi terlepas dari yang lain dan sebagainya. Contoh ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Contoh kedua, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci atau disebut dengan tafsili, dengan cara istiqlal mengambil dalil untuk menetapkan hukum dari sumbernya. Dari definisi-definisi di atas diketahui bahwa hukum-hukum tersebut melalui pengkajian dan ijtihad terhadap dalil-dalil syariah. Nah, begitupun dengan ilmu fisika, sosiologi, dan yang lainnya, hanya berdasarkan ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan dengan ilmu yang lain. Selanjutnya, pendekatan transdisiplin. Pendekatan transdisiplin adalah hubungan internal dalam suatu jenis disiplin ilmu tertentu. Misalnya, kajian ekonomi yang dikaji dari berbagai jenis mazhab pemikiran ekonomi sendiri, fikih yang dikaji dari berbagai jenis mazhab fikih sendiri, dan sebagainya. Contoh fikih mengenai batas aurat wanita, bagian tubuh yang boleh terlihat itu kan dibatasi oleh bagian tubuh yang tidak boleh dilihat. Ketika kita menemukan batas yang sudah dilihat, maka selebihnya tidak boleh dilihat. Jadi, ada yang boleh terlihat dan ada yang tidak boleh terlihat. Berikut adalah beberapa pendapat para ulama mengenai batas-batas aurat wanita. Yang satu, mazhab Hanafi. Ia mengatakan bahwa yang boleh terlihat itu wajah, telapak tangan, betis, rambut sedikit, dan mata kaki. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat mazhab Maliki ini nyaris berseberangan dengan pendapat Hanafi. Imam Maliki mengatakan bahwa wanita itu adalah aurat wanita itu adalah wajah, seluruh badan, dan telapak tangan.
bahkan mata sekalipun. Mengapa ia mengatakan seperti itu? Karena untuk menjaga agar tidak timbul fitnah sehingga semua harus ditutup. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Ia mengatakan bahwa aurat wanita yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangannya. Sedangkan yang keempat, mazhab Hambali. Berpendapat bahwa mazhab Hambali lebih condong ke mazhab Maliki dan lebih mendekati pada mazhab Syafi'i. Jadi titik antara Hanafi itu liberal, sedangkan Maliki itu ekstrim, dan Hambali itu terletak pada mazhab Syafi'i. Pendapat Hanafi dan Maliki melahirkan mazhab Syafi'i. Tampak jelas bahwa mazhab Syafi'i melakukan intradisiplin dalam kasus aurat tersebut. Jadi mempertemukan nilai yang disebut dengan proses intradisiplin. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan antardisiplin. Antardisiplin adalah kerjasama antara dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun. Misalnya, hubungan di antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun sosial, yaitu antara sosiologi dan ekonomi atau sosiologi dan politik. Sosiologi berbicara tentang keadaan masyarakat yang dipelajari lewat ilmu disiplin sosiologi. Sedangkan politik yaitu kemampuan yang mempengaruhi orang lain dan orang lain itu ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, karena orang yang dipengaruhi itu hidup dalam satu kelompok masyarakat, jadi pertemuan antara ilmu politik dan sosiologi inilah yang dinamakan pendekatan antardisiplin, yang melihat titik temu dari dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun politik dan sosiologi menjadi sosiopolitik. Yang keempat, pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin adalah suatu kerjasama di antara lebih dari dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun dan masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri dan dengan metode. Misalnya, kerjasama antara biologi, kimia, fisika. Jadi ketiga disiplin tersebut berada dalam rumpun ilmu kealaman. Yang kedua, kerjasama antara ilmu fikih, tasawuf, dan jadi ketiga ilmu tersebut membentuk tiga disiplin yang berada dalam rumpun ilmu keislaman. Contoh, kerjasama antara ilmu biologi, kimia, dan fisika. Biologi itu mencakup makhluk hidup, sedangkan kimia mencakup zat dan karbon. Sedangkan fisika mencakup iklim, unsur-unsur fisika itu pada manusia, unsur api, unsur angin, unsur air dan tanah. 5. Pendekatan intradisiplin. Pendekatan intradisiplin adalah bentuk sintetis antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda, yang berkembang menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Contohnya, pertemuan antara ilmu sosial dan ilmu agama dalam rumpun satu keilmuan yang berbeda. Misalnya, antara ilmu ekonomi dan fikih membentuk ilmu ekonomi syariah. Kedua, pertemuan antara ilmu terapan dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misalnya, antara akuntansi dan ilmu fikih menjadi akuntansi syariah. Yang ketiga, pertemuan antara ilmu formal dan ilmu sosial dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misalnya, antara ilmu matematika dan ilmu ekonomi melahirkan matematika ekonomi. Yang keenam, pendekatan transdisipliner. Pendekatan transdisipliner merupakan sintetis yang melibatkan lebih dari dua jenis disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan akhirnya nanti akan membentuk satu disiplin ilmu tersendiri. Contoh, pertemuan antara ilmu formal, ilmu sosial, dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misalnya, antara matematika, ekonomi, dan ilmu fikih akan melahirkan matematika ekonomi syariah. Yang kedua itu pertemuan antara ilmu formal, ilmu sosial, dan ilmu agama dalam rumpun
keilmuan yang berbeda. Misalnya ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih akan menjadi akuntansi ekonomi syariah. Contoh yang ketiga, pertemuan antara ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misalnya ilmu biofisiko spiritual sebagai hasil sintetis dari ilmu biologi, ilmu psikologi, dan ilmu tasawuf. Itulah tadi penjelasan